Baik, sekarang kita perhatikan kembali apa isi dari kandungan Al-Quran. Jadi kalau saya katakan isi dari kandungan Al-Quran, berarti termasuk di dalamnya isi kandungan dari hadis-hadis Nabi. Apa yang hendak disampaikan dari firman Allah dan apa yang hendak dibacakan oleh Nabi kepada manusia tentang firman Allah ini. Jadi kita baca ulang surat ke-96 ayat 1 sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah di Gua Hira. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya. 96 ayat 1 sampai 5. Jadi di situ inti utamanya adalah bahwa kita disuruh membaca dengan memfokuskan pikiran kita pada penciptaan manusia. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, itu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi sebagaimana pesan sebelumnya yang saya pernah jelaskan bahwa ya dari ayat ini diarahkanlah kita untuk membaca Al-Quran dengan berfokus pada penciptaan manusia, khususnya penciptaan diri kita. Kemudian kita lihat wahyu yang terakhir, surat 5 Al-Maidah ayat 3. Surat 5 ayat 3. Potongan dari surat Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat berapa, Ustaz? Ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena ini suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi ayat terakhir adalah potongan dari surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi dari wahyu pertama disuruh untuk membaca dengan berfokus pada penciptaan diri manusia, pada diri kita. Sedangkan pada ayat terakhir ya, disampaikan bahwa ya, hari ini telah sempurna agama, nikmatmu telah dicukupkan, dan Islam telah diridhoi sebagai agamamu. Artinya pada masa-masa antara wahyu pertama sampai wahyu terakhir itu diajarkan tentang agama, ya. Diajarkan tentang agama hingga pada wahyu terakhir dikatakan sudah sempurna agama itu. Ya. Jadi yang perlu kita tahu, definisi tentang agama harus kita pegang baik-baik supaya kita tidak rancu cara berpikir, ya.
Karena saat ini kita dipengaruhi oleh definisi agama yang dibuat oleh manusia berdasarkan penelitian, pengamatan, analisa dan sebagainya, sehingga muncullah definisi agama bahwa agama itu adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan dan sebagainya. Lalu kemudian definisi ini dihubungkan dengan Al-Quran, membuat definisi agama sebagai sebuah keyakinan atau kepercayaan, menjadikan agama itu bermacam-macam oleh karena perbedaan keyakinan dan perbedaan kepercayaan. Ya. Bertolak dari definisi agama ini, menjadikan agama bermacam-macam, sehingga ketika masuk kepada Al-Quran, ya, mulailah definisi itu menjadi, saya katakan dalam tanda kutip, memporak-porandakan ayat-ayat Al-Quran, ya, menjadikan ayat Al-Quran itu sudah bisa menjadi fitnah. Karena diantara bermacam-macam agama tadi, katakanlah yang ada di Indonesia, ada agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, agama Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Nah, sehingga ketika Al-Quran mengatakan inna dina indallah Islam, agama yang diterima sisi Allah adalah Islam, diterjemahkan seperti itu. Ya, mereka beranggapan bahwa inilah yang disebut Islam, ini yang disebut, ya. Jadi yang lain itu Hindu, Kristen, Buddha dan sebagainya, ya, tidak termasuk agama yang diterima oleh Allah. Ya. Inilah kekeliruan yang besar saat ini yang harus kita perbaiki menurut pemahaman Al-Quran. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam beragama, maka seharusnya kita mengambil definisi menurut Al-Quran. Ya. Baik, saya ulang. Dari wahyu pertama disuruh membaca Al-Quran dengan berfokus pada penciptaan diri manusia. Kemudian wahyu terakhir dikatakan pada hari ini disempurnakanlah agama itu. Baik, kita lihat definisi agama. Surat 30 ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, jadi kita tidak usah dulu masukkan kata Islam di dalam supaya tidak terpengaruh pikiran kita. Faqim wajhaka lid-din hanifan. Luruskanlah wajahmu. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada ad-din. Apa itu ad-din? Fitrat Allah. Ad-din itu fitrah Allah. Alladzi fataran nasa 'alaiha. Di mana Allah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi Allah menciptakan manusia menurut agama. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan, tidak mengalami perubahan. Ketika Allah menciptakan manusia dari awal sampai terakhir, manusia terakhir, ya, semuanya sama. Semuanya melalui fitrah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi agama adalah fitrah Allah, fitrat Allah. Alladzi fataran nasa 'alaiha, yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi seluruh manusia diciptakan berdasarkan fitrah. Allah menciptakan seluruh manusia itu berdasarkan fitrah. Artinya seluruh manusia itu, ya, memiliki ad-din. Semua manusia itu agamanya sama, ya, ad-din. Tidak ada penciptaan manusia yang berbeda, ya. Karena penciptanya manusia sama, maka dikatakanlah semua manusia sama agamanya. Oke. Ini harus kita dalami baik-baik. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, berpegang pada Al-Quran,
definisikanlah agama berdasarkan Al-Quran. Agama itu fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tanpa mengalami perubahan. Jadi ditunjang oleh hadis Nabi, kullu mauludin yuladuna 'alal fitrah. Setiap manusia terlahir atas fitrah. Berarti setiap manusia beragama. Kalau dikatakan inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu adalah Islam, maka boleh dikatakan setiap manusia beragama Islam. Seluruh manusia beragama Islam. Jadi definisi ini, ya, hendaklah kita yang sudah memahami ini tidak lagi berpikir kepada orang lain itu lain agama. Sudahlah. Ya, sudahlah berpikir seperti itu. Kita mengikuti tradisi lama, mengambil definisi agama berdasarkan penelitian orang, berdasarkan pengamatan, lalu kemudian definisi itu dibawa kepada Al-Quran. Nah, inilah yang membuat kita, ya, keliru memahami tentang Islam yang kita pegang saat ini. Kita ini beragama Islam, lalu kita katakan ada orang lain yang tidak beragama Islam. Dari mana dasarnya kita katakan orang lain tidak beragama Islam? Ya, berdasarkan KTP-nya, berdasarkan perilaku peribadatannya, berdasarkan apa? Ya, Nabi katakan kullu mauludin yuladuna 'alal fitrah. Apa itu fitrah? Ya, faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallah alladzi fataran nas 'alaiha. Jadi agama berbicara tentang penciptaan diri manusia. Agama berbicara tentang penciptaan diri manusia. Agama adalah penciptaannya manusia. Jadi kalau dikatakan pada akhir wahyu disebutkan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu, itu menunjukkan bahwa fitrah penciptaannya manusia telah selesai, telah sempurna, ya, dengan kedatangannya Rasulullah, dengan kedatangannya Muhammad SAW. Jadi artinya selama wahyu diturunkan, Allah mengajarkan agama, berarti dia mengajarkan tentang penciptaannya manusia. Kalau kita memahami Al-Quran, menguasai Al-Quran, berarti kita menguasai tentang penciptaan diri kita. Ya. Dalam hal ini kita akan mengenal diri kita sendiri. Ya. Dengan mempelajari Al-Quran, kita akan mengenal diri kita sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran berbicara tentang diri kita sendiri. Baik, sekarang kita lihat isi kandungan Al-Quran. Surat 21 ayat 108. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Ya. Dari wahyu pertama sampai wahyu terakhir, Allah katakan apa yang diwahyukan itu ternyata adalah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Dalam hal ini, kalau kita bahasakan, la ilaha illallah. Berarti kalau kita mengetahui seluruh Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami hadis, ya kita akan mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Berarti kalau kita mempelajari Al-Quran, kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Nah, maka dari dua pernyataan tadi, ya keluarlah perkataan dari orang-orang yang berilmu pada masa lalu. Mereka mengatakan bahwa barang siapa yang mengenal dirinya,
maka dia akan mengenal kepada Tuhannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sumbernya sama. Ketika seorang manusia mengenal dirinya, itu bersumber dari Al-Quran. Ketika orang rajin membaca Al-Quran, maka dia akan mengetahui bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang Esa. Berarti dia mengenal Tuhannya. Ya, dari situlah dikatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Namun dengan menggunakan petunjuk Al-Quran, ya, bukan hanya sekedar kita mengenal diri dan mengenal Tuhan, melainkan kita juga harus mengetahui tentang cara berserah diri. Ya. Sesungguhnya apa yang diwahyukan kepadamu ini adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Esa, maka hendaklah kamu berserah diri. Jadi itulah 3 ciri pokok bagi orang yang berserah diri kepada Allah atau seorang muslim. Ya, 3 persyaratan yang harus diketahui sebelumnya adalah: yang pertama, dia harus mengenal dirinya. Yang kedua, dia harus mengenal Tuhannya. Dan yang ketiga, dia harus tahu caranya berserah diri. Kalau seandainya tidak mengenal diri, lalu kemudian dia berserah diri, ya, boleh jadi dia menyerahkan yang lain, tidak menyerahkan dirinya, atau dia mempertahankan dirinya dan menyerahkan yang lain. Ya. Kemudian kalau dia tidak mengenal Tuhannya kemudian berserah diri, boleh jadi dia berserah diri kepada yang lain. Ya. Dia tidak berserah diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhannya. Yang ketiga, kalau dia tidak tahu caranya berserah diri, ya, dia menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu adalah upaya untuk berserah diri kepada Tuhan, padahal tidak. Jadi 3 faktor yang harus diketahui oleh orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan atau orang-orang muslim adalah, saya ulangi, adalah harus mengenali diri, kemudian harus mengenal Tuhan, dan yang ketiga harus tahu cara berserah diri. Itu baru lengkap, ya. Salah satu di antara 3 ini tidak terpenuhi, maka penyerahan dirinya akan tidak tepat. Ya. Nah, kembali ke sini tadi. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Pada saat itu Muhammad sendirian. Yang dibaca adalah dirinya sendiri. Baca dirimu. Ya, karena tidak ada yang lain yang bisa dibaca selain dirinya. Paham? Makanya ayat berikutnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi itulah wahyu pertama turun, ya. Wahyu pertama turun surat 96 ayat 1 sampai 5, disuruh baca diri. Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau mau membaca, garis bawah itu nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau baca Al-Quran, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Selalu hubungkan dengan penciptaan. Apa maksudnya ini? Apa hubungannya dengan penciptaan diriku? Gitu ya. Apa hubungannya dengan penciptaan diriku? Dari ayat pertama, dari wahyu pertama sampai wahyu terakhir, sampai terakhir, pada wahyu terakhir turun potongan surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 3. Sudah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agama.
dari ayat pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, sampai ayat terakhir, sempurna agama, berarti penciptaan ini berkaitan dengan agama. Ya, berarti turunnya wahyu ini, turunnya wahyu dari wahyu pertama sampai wahyu terakhir tentang agama. Sehingga begitu sempurna Al-Quran, sempurna turunnya agama. Apa itu agama? Apa itu agama? Apa yang kita pahami tentang agama selama ini? Definisi secara umum, agama itu adalah keyakinan atau kepercayaan. Sehingga dengan demikian, karena manusia itu memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda, maka lahirlah bermacam-macam agama. Kenapa lahir bermacam-macam agama? Karena kita mengambil definisi di luar daripada Al-Quran, sehingga agama itu banyak. Mari kita kembali ke Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang agama? Kita baca surat 30, ini andalan. Surat 30 ayat 30. Jadi sebelum berdebat dengan saya tentang agama, baca dulu definisi agama. Surat 30 ayat 30. Bisa lihat? Surat 30 ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapilah kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, cukup ya. Faqim wajhaka lidini hanif. Tegakkan, hadapkan wajahmu dengan lurus, jangan belok-belok, kepada agama. Luruskan wajahmu kepada agama. Perhatikan betul itu agama itu. Apa itu? Fitrah Allah. Fitrah Allah. Alladzi fataran nas 'alaiha, yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan ketika Allah menciptakan manusia. Tidak ada perubahan ketika Allah menciptakan manusia. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aksaran nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kalau Allah menciptakan manusia, tidak pernah mengalami perubahan dalam rumus Allah menciptakan manusia. Tidak berubah. Ketika Allah menciptakan manusia dari tanah, manusia pertama tercipta dari tanah, manusia berikutnya sampai manusia terakhir juga tercipta dari tanah. Paham? Tidak pernah mengalami perubahan. Seperti apa Nabi Adam diciptakan? Seperti Allah menciptakan saya. Seperti apa Maryam, Hawa? Seperti apa Hawa diciptakan? Seperti Dia ciptakan saya. Seperti apa Isa diciptakan? Ini yang aneh-aneh yang saya sebut aneh. Seperti apa Isa diciptakan? Seperti Dia ciptakan saya. Tidak pernah mengalami perubahan, begitu terus. Itulah agama yang lurus. Terus kenapa muncul pertanyaan? Bagaimana penciptanya Adam? Bagaimana penciptanya Hawa? Bagaimana penciptanya Isa? Muncul pertanyaan karena Allah katakan kebanyakan manusia tidak tahu. Tidak tahu.
Dia pikir Nabi Adam itu ketika dicipta dari tanah, seperti filmnya, mungkin sudah pernah nonton film Pak, filmnya Nabi Adam, tanah tandus, turun hujan. Begitu turun hujan terkikis ini tanah, tiba-tiba muncul seperti patung Nabi Adam. Bangun dia, bangun Nabi Adam dari tanah, diciptakan dari tanah katanya. Pasti beda dengan saya, karena saya harus ada ibu dan bapak. Terus Hawa bagaimana diciptakan? Seperti tadi bangun dari tanah, tidak, dicabut tulang rusuk bagian sebelah kirinya. Kalau tidak percaya begitu, tulang rusuknya itu kerasa. Itu sama, dia tetap 12 juga. Dicabutlah tulang rusuk dari Nabi Adam, keluar itu Hawa. Seperti apa yang simsalabim. Ya, abrakadabra kata tukang sulap. Begitu keluar tulang rusuk, langsung jadi Hawa. Tidak seperti itu. Dalam hal Allah menciptakan manusia tidak pernah mengalami perubahan, sama semua. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Nabi Isa itu manusia kan atau bukan? Manusia. Ada yang berani katakan Nabi Isa itu Tuhan. Kalau kita katakan Nabi Isa itu Tuhan, tidak bisa dijelaskan di sini. Pasti beda ya. Tapi kalau kita katakan manusia, Isa itu adalah manusia, sama dengan penciptaan saya. Di mana letak persamaannya? Inilah fungsinya kajian kita, membahas tentang agama, membahas tentang penciptaan manusia. Kata Jibril kepada Muhammad, baca Muhammad, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, baca Tuhan Maha Pemurah. Dia akan mengajarkan kepadamu apa yang kamu belum tahu. Dia akan mengajarkan bagaimana dulu Allah menciptakan Adam. Dia akan mengajarkan bagaimana Allah menciptakan Hawa, bagaimana Allah menciptakan Isa, bagaimana Allah menciptakan dirinya. Semuanya sama, berdiri atas satu rumus, namanya rumus agama. Agama adalah fitrah penciptaannya manusia. Kalau ini kita ambil definisi, maka tidak ada perbedaan di dalam agama. Kenapa? Karena semua manusia sama penciptaannya. Kecuali beda-beda ya. Kalau agama Islam diciptakan dari mana dia? Dia diciptakan dari tanah. Kalau agama yang lain, ada yang diciptakan dari kayu, ada yang diciptakan dari batu. Beda-beda ya. Pantas beda agamanya. Tapi kalau sama, berarti semuanya sama. Harus bisa dibuktikan kan? Jangan tinggalkan kajian sebelum semuanya terbukti sama. Karena apa? Karena Allah katakan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Seluruhnya wahyu telah datang kepada Muhammad, dikatakan sempurnalah agama Muhammad. Kenapa? Karena penciptaannya manusia sudah sempurna. Sempurna ini. Tidak ada lagi, tidak perlu lagi turun nabi lain. Ya. Kalau ada turun lagi nabi lain, kemungkinan manusia bertanduk. Ada tanduknya itu. Kenapa masih ada lagi nabi yang lain sudah Muhammad ini? Ya. Ada mengaku nabi, baik bertanduk. Kenapa? Agama sudah sempurna. Saya ulang lagi, agama sudah sempurna. Selesai sudah. Tidak perlu lagi ada nabi lain, tidak perlu ada wahyu lain. Nah, apa yang disebutkan di dalam wahyu pertama sampai wahyu terakhir ini? Kita baca surat yang ke-21 ayat 108. Al-Anbiya ayat 108 atau surat ke-21. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Katakanlah Muhammad, apa yang diwahyukan kepadaku ini? Sejak wahyu pertama sampai wahyu terakhir, isinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Banyak itu.
Kalimatnya singkat sekali. La ilaha illallah. Jadi kalau minta diajarkan la ilaha illallah, satu Al-Quran itu baru bisa. Kalau belum bisa satu Al-Quran, belum bisa itu la ilaha illallah, yakin belum bisa. Masih ada terpisah-pisah. Tuhan tak belum bisa satu. Kecuali utuh itu Al-Quran tak sempurna piagama tak. Sudah utuh Al-Quran. Tidak ada lagi ayat yang kayaknya ini ayat bukan untuk saya, ini ayat untuk orang-orang di luar sana. Kebetulan dia baca itu wa minan nas ma yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini ayat dia baca. Di antara manusia ada yang mengaku dirinya beriman, padahal sebenarnya dia belum beriman. Kayaknya ayat tidak cocok untuk saya. Orang lain pasti maksud. Terpisah ya. Kalau terpisah seperti ini belum sempurna agama. La ilaha illallah belum tepat. Bisa? Seluruhnya Al-Quran berisi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu setelah itu hendaklah kamu berserah diri. Jadilah kamu seorang muslim. Islam diridhoi. Jadi untuk bisa berserah diri kepada Allah, ada beberapa hal yang harus diketahui. Untuk bisa, saya ulangi ya, paham ini. Untuk bisa berserah diri kepada Allah, ada minimal 3 hal yang harus kita ketahui berkaitan dengan ini, dengan kata berserah diri kepada Allah. Yang pertama, 1, kenal diri. Ini kan ceritanya kita mau berserah diri ya. Tapi kalau tidak kenal diri, tidak bisa berserah diri. Dia pikir berserah diri, padahal tidak. Yang lain dia kasih, dirinya pertahankan. Ambil. Dirinya, sinilah, tinggal. Dia pikir sudah berserah diri. Maka kasih semua harta yang dia miliki ke jalan Allah. Kasih semua harta. Nah bilang Tuhan, apa yang kau kasih? Nah hartaku semua itu kasih ke kau. Ya. Hartaku semua itu. Masuk kasih lagi ke saya. Contoh ya. Jadi harus kenal diri. Jangan sampai kita serahkan yang lain baru kita pertahankan diri. Tidak bisa disebut berserah diri. Berserah diri itu apakah? Muslim, Islam. Kita yang mau jadi beragama Islam. Muslim. Oke. Yang kedua, kenal Allah. Ya. Mau berserah diri kepada Allah, kenali dulu itu Allah. Jangan sampai seperti tadi yang saya maksud, sibuk-sibuk pergi mencari Tuhan, suaranya Tuhan tinggalkan di rumahnya. Ya. Tidak kenali Allah. Dia pikir sudah berserah diri kepada Allah, ternyata bukan. Salah alamat. Habis-habisan lagi hartanya diserahkan, stop semua, serahkan diri kepada Allah. Salah. Oke. Yang ketiga, tahu atau mengetahui cara berserah diri. Harus tahu caranya berserah diri. Kenali diri, kenali Allah, tahu caranya berserah diri. Olehnya itu, orang-orang terdahulu mengatakan barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal
Tuhannya. Barang siapa sejak awal selalu membaca dirinya dengan petunjuk Al-Quran, maka dia akan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, lalu dia berserah diri. Yo, sama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata orang berilmu, bukan hadis katanya, bukan hadis, tapi itu benar. Kalau kita selalu membaca diri, baca diri dengan menggunakan petunjuk Al-Quran, agama itu adalah penciptaan dirimu, lihat dirimu, maka kita akan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, hendaklah berserah diri. Itulah kesempurnaannya agama. Itulah nikmat Allah yang paling besar. Itulah kita sudah diterima sebagai umat muslim, umatnya Muhammad. Kita sulit mencapai Islam. Kalau saya perhatikan, yang paling berat untuk bisa mencapai Islam adalah yang mengaku umat muslim sendiri. Berat sekali lah ini, luar biasa ini. Ya, bagaimana bisa mencapai Islam? Nah, dari awal sudah muslimnya ini. Mereka sulit diberikan petunjuk. Kenapa? Karena dari awal mereka sudah tahu dirinya lah yang tidak sesat, yang lain sesat semua. Selain muslim tidak. Dirinya lagi ada. Susah dikasih petunjuk. Kenapa susah diberi ilmu? Merasa pintar, merasa tahu. Siapa itu kita ini yang pakai suami itu, pakai baju koko, kita pasang diri kita sebagai seorang muslim. Tidak gampang untuk menjadi muslim.